Bau busuk dari kuburan sebelah. Kuburan tua di ujung desa. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah kuburan tua yang dikenal dengan nama Makam Selawe. Makam itu sudah ada sejak zaman penjajahan dan sebagian nisannya sudah tertutup lumut tebal. Tidak ada yang berani ke sana setelah maghrib. Konon, beberapa warga yang pernah lewat malam-malam mencium bau busuk menyengat yang tidak bisa dijelaskan asalnya. Tapi bagi Darto, seorang petani yang tinggal di dekat makam itu, semua cerita mistis hanyalah omong kosong belaka. Ia sudah tinggal di rumahnya selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah mengalami kejadian aneh. Sampai suatu malam, bau itu datang ke rumahnya. Bau busuk yang mengerikan. Malam itu, Darto sedang duduk di beranda rumahnya setelah seharian bekerja di sawah. Ia menikmati angin malam yang sejuk sambil mengisap rokoknya. Namun, tiba-tiba, hidungnya menangkap bau yang luar biasa busuk. Baunya seperti bangkai yang sudah membusuk selama berhari-hari, begitu menyengat hingga membuatnya hampir muntah. Ia berpikir mungkin ada tikus mati di sekitar rumahnya. Dengan senter, ia memeriksa sudut-sudut rumah, tetapi tidak menemukan apapun. Bau itu semakin kuat, lalu, ia menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. Bau itu datang dari arah makam tua di sebelah rumahnya. Langkah misterius di tengah malam. Darto menutup hidungnya dengan kain dan mencoba masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum ia sempat menutup pintu, ia mendengar langkah kaki. Suara itu seperti langkah seseorang yang berjalan terlatih-tatih. Namun, ada sesuatu yang janggal. Suara langkah itu terdengar seperti kaki yang terseret di atas tanah basah. Darto menahan napas. Dengan jantung berdebar, ia menyalakan senternya dan mengarahkannya keluar rumah. Tidak ada siapa-siapa, tapi saat ia menggerakkan cahaya senternya ke makam sebelah rumah, sebuah gundukan tanah baru di salah satu makam tampak bergoyang, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tangan yang keluar dari dalam kubur. Darto hampir saja lari ke dalam rumah, tetapi sebelum ia sempat berbalik, sesuatu muncul dari dalam tanah. Sebuah tangan kurus berwarna kehitaman menyembul dari gundukan tanah. Jari-jari tangan itu panjang, dengan kuku yang retak dan penuh tanah. Perlahan, tangan itu bergerak, seperti sedang berusaha keluar dari dalam kubur. Darto terhuyung mundur, ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari pohon besar di dekat makam. Saat ia mengarahkan senternya ke atas, ada sesuatu yang tergantung di dahan pohon. Sebuah sosok menyerupai mayat, dengan wajah pucat dan mata yang melotot kosong ke arahnya. Darto langsung berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu dan bersembunyi di balik tempat tidurnya. Bau busuk itu semakin kuat. Dari luar, ia mendengar suara langkah kaki menyeret-nyeret di depan rumahnya. Dan sesekali, terdengar suara berbisik yang mengerikan. "Kamu, kan, menemukannya." Rahasia yang terungkap. Keesokan paginya, Darto langsung menemui kepala desa dan menceritakan kejadian mengerikan yang ia alami. Beberapa warga berkumpul dan pergi ke makam tua itu. Saat mereka menggali gundukan tanah baru yang semalam bergoyang, mereka terkejut. Di dalamnya, ada sebuah peti mati yang sudah tua dan lapuk. Saat dibuka, isinya membuat semua orang mundur ketakutan. Di dalam peti itu ada jasad seseorang yang telah membusuk, tetapi matanya masih melotot seakan menatap ke atas. Pak Karto, tetua desa, mengenali jasad itu sebagai jenazah seorang dukun ilmu hitam yang dikubur tanpa ritual pemakaman yang layak puluhan tahun lalu. Sejak saat itu, makamnya tidak pernah diganggu lagi, dan bau busuk itu pun menghilang. Namun, Darto masih sering merasa diawasi. Dan kadang, di tengah malam yang sunyi, ia masih mencium bau busuk itu datang dari arah kuburan sebelah rumahnya.